Pemirsa, fase new normal akan dibarengi dengan sejumlah aktivitas ekonomi termasuk membuka kembali sekolah yang lama diliburkan. Ya, namun kekhawatiran muncul soal keselamatan anak-anak yang rawan terpapar COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar mengajar akan dimulai jika kondisi ibu kota sudah aman dari COVID-19. Tahun ajaran baru 2020-2021 di Jakarta akan dimulai pada 13 Juli mendatang. Pelaksanaan belajar mengajar bisa dilakukan di rumah atau di sekolah tergantung perkembangan dari penyebaran COVID-19. Kapan dimulai di sekolah? Apabila situasi kondisi sudah membaik dari penyebaran virus corona. Jadi kalau bila sudah aman. Jadi Bapak Ibu semua orang tua tidak khawatir. Kami pasti mengerti, memahami apa yang menjadi harapan keinginan Bapak Ibu semua. Kemudian juga kami bertanggung jawab atas semua proses pendidikan anak didik kita semua. Dan kami pastikan proses belajar mengajar dimulai nanti apabila situasi kondisi COVID sudah aman, kira-kira begitu. Kapan itu ya kita lihat. Apakah bulan Juli, bulan Agustus, atau mungkin nanti di tahun ajaran berikutnya, tahun 2021, itu sangat bergantung pada kepatuhan, ketaatan, dan kedisiplinan kita semua. Namun pemerintah DKI Jakarta diminta tidak boleh gegabah. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, saat ini tercatat 3.324 anak menjadi PDP Corona. 129 diantaranya meninggal dunia. Sementara 584 anak tercatat positif Corona dan 14 pasien anak meninggal akibat Corona. Sementara itu, Kementerian PPA merilis data bahwa anak usia 0 hingga 14 tahun juga rentan terhadap penularan corona. Hal ini sekaligus menggugurkan data bahwa kisaran usia manula menjadi yang paling rentan terhadap penularan corona. Orang tua murid pun keberatan jika anak-anak dipaksakan masuk sekolah, sementara kondisi belum benar-benar aman. Terus terang tetap rasa khawatir itu tetap ada ya karena melihat anak-anak ini kadang-kadang luapan emosi kan tidak bisa dijaga ya, terus nah itu yang namun sebagai warga kalau kita akan begini terus kita juga terus mau sampai kapan kita nggak tahu ya, memang dalam hal ini kita harus adaptasi ya dengan apa yang namanya menuju ke normal itu tadi. Kondisi aman COVID-19 ditentukan dari sejumlah indikator. Salah satunya, angka penularan virus corona harus di bawah 1. Saat ini tingkat penularan virus corona di DKI Jakarta berada di angka 0,98 dan diharapkan bisa terus menurun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait rencana pemerintah membuka kembali sekolah dan bagaimana pengaruhnya terhadap anak-anak, sudah bergabung bersama kami Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi. Selamat sore, Kak Seto. Iya, selamat sore Mbak April dan Mbak Stefani. Iya. Kak Seto, sebelumnya kami mohon maaf lahir batin, Pak, masih dalam suasana Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga. Iya. Kak Seto, anak-anak termasuk golongan yang disebut rentan terhadap COVID-19. Apakah sudah tepat jika nantinya pada saat tahun ajaran baru dimulai, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara normal? Iya, saya kira tadi juga sudah dinyatakan oleh para pejabat, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Gubernur Jawa Barat juga, kemudian juga dari Kementerian PPPA dan sebagainya, bahwa intinya adalah kalau keadaan sudah memungkinkan. Jadi ini juga mohon disampaikan secara luas kepada para orang tua yang sekarang juga banyak yang khawatir, banyak keberatan, membuat protes dan sebagainya kepada para orang tua, bahwa ini sekedar wacana dulu, tetapi belum jadi keputusan. Artinya keputusan baru melihat kondisi di lapangan. Dan memang keadaan berbeda-beda, Mbak April dan Mbak Stefani. Memang kami juga dari LPI juga mengumpulkan pendapat dari para orang tua siswa. Ada sementara yang mengatakan sangat tidak setuju kalau dimulai pada bulan Juli ini misalnya.
atau mungkin Agustus kalau keadaan belum aman dari COVID-19. Tapi beberapa ada yang menyampaikan kepada kami di beberapa daerah yang mengatakan bahwa kondisi kami di sini aman, hijau, daerah hijau. Sudah bisa dimungkinkan untuk sekolah karena anak-anak juga ingin sekolah. Jadi sekali lagi pertimbangan utama adalah tentu juga konsultasi dengan satuan gugus tugas dari COVID-19. Apakah sudah memungkinkan, sudah aman atau tidak. Itu pun tetap dengan penjagaan dengan sangat ketat. Dengan jaga jarak, dengan pakai masker, dengan cuci tangan, dan sebagainya. Begitu Mbak April dan Mbak Stefani. Baik. Kak Seto, lalu apa yang harus disiapkan orang tua untuk menghadapi kenormalan baru ini, Pak? Karena masih banyak orang tua yang bingung untuk menghadapi kenormalan baru ini. Ya, sebetulnya yang paling penting disiapkan adalah membuat anak-anak tenang. Itu dulu. Jadi anak-anak juga jangan dibebani dengan masalah kurikulum, dengan masalah wah nanti terlambat dan sebagainya. Mereka tetaplah sementara ini di rumah dengan tenang, dan kalau ataupun sudah ada kemungkinan untuk masuk sekolah, orang tua juga diberi hak untuk betul-betul mempertimbangkan kondisi putra-putrinya sendiri. Jadi kalau sampai anak-anak juga dibebani dengan kebingungan, dengan masuk sekolah atau tidak, seolah ada perbandingan yang masuk sekolah pasti lebih baik atau lebih tidak baik dan sebagainya, anak-anak juga akan bingung dan merasa cemas juga. Jadi sekarang sementara ciptakan suasana yang gembira, yang aman secara psikologis pada putra-putri kita semua. Sehingga mereka pun pemahaman belajarnya bukan sekedar akademik dengan mengejar target kurikulum saja, tidak. Tapi tadi unsur etika, estetika, mungkin akhlak, mungkin juga masalah kesehatan dan sebagainya yang bisa diberikan sementara sebagai materi pembelajaran di rumah juga tetap dikembangkan dalam suasana yang penuh persahabatan dan keceriaan. Baik. Itu Ya, yang penting. Baik, Kak Seto, walaupun di wilayah zona hijau misalnya kegiatan belajar mengajar sudah bisa kembali normal, tetap ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Anda juga menyampaikan tadi, bagaimana kemudian kita orang tua dan pihak sekolah memberikan pemahaman kepada anak-anak, khususnya mungkin yang masih di sekolah dasar ya, untuk bisa mematuhi protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan protokol kesehatan lain ini. Bagaimana kita membuat anak-anak bisa memahami protokol ini? Iya, saya kira selama 2 bulan, sekitar 2 bulan lebih ini sudah cukup merupakan kesempatan untuk pembelajaran mengenai menjelang new normal nanti. Bahwa suasananya ya supaya tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja dulu untuk keamanan kita, tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tetap selalu rajin cuci tangan dan sebagainya. Jadi pada saat nanti mereka sudah mulai keluar rumah, saya kira pembelajaran 2 bulan ini sudah cukup efektif. Itu yang selalu diulang-ulangi, ditanamkan dengan penuh kemesraan dan persahabatan tadi, dengan anak merasa menjalani itu semua juga dengan ceria. Bukan karena tekanan, bukan karena paksaan dan sebagainya, tapi juga dengan kesadaran dan kegembiraan tadi, begitu. Kak Seto, apakah ada prioritas jenjang sekolah yang diperbolehkan untuk bisa menjalani kenormalan baru ini? Mengingat kalau jenjangnya SD, SMP, SMA mungkin bisa diberitahu, tapi kalau TK atau playgroup agak susah begitu Kak Seto. Mungkin bisa diberi tipsnya atau mungkin apa yang harus dilakukan pemerintah mengenai kebijakan hal ini? Iya, memang yang paling tepat adalah bertahapkan. Ini kan pada new normal awal kan misalnya mall sudah dibuka, beberapa kantor sudah dibuka, ini kan orang dewasa. Yeah. Jadi kedewasaan, kematangan berpikir ini sudah dimiliki oleh orang dewasa. Nah, tahapnya mungkin dimulai dari SMA dulu. Artinya SMA sudah lebih mudah memahami, logikanya sudah berkembang dengan baik dan sebagainya. Lalu bertahap SMP, kemudian SD, nah baru terakhir betul-betul aman, di mana anak-anak kadang sulit agak terkendali misalnya, ya artinya yang terakhir adalah usia TK maupun kelompok bermain atau PAUD, di mana kondisi sudah betul-betul aman dan dinyatakan dengan tegas oleh Satgas gugus tugas COVID-19 tadi, begitu. Baik, tentunya perlu pertimbangan matang dari pemerintah dan pihak sekolah untuk kembali membuka kegiatan belajar mengajar secara normal. Terima kasih Kak Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, sudah bergabung di AINews Sore.